Keluar sekarang juga, jangan bikin malu acara saya. Suara Nadine langsung memotong musik ballroom. Semua tamu VIP menoleh saat seorang pria berjaket lusuh berdiri kaku sambil memegang kardus air mineral yang bocor di tangannya. Beberapa tamu mulai mundur jijik. Dia tidur di gudang itu kan? Berani banget masuk sini. Arga cuma diam. Air dari kardusnya menetes ke lantai marmer hotel. Sementara Nadine mendadak menarik kartu akses dari saku bajunya lalu membuangnya di depan semua orang. Malam ini kamu gak kerja di sini lagi. Beberapa tamu tertawa kecil. Kamera ponsel mulai terangkat. Tapi Arga tetap menunduk meski wajahnya merah menahan malu. Lalu dari luar hotel terdengar suara beberapa mobil hitam berhenti bersamaan. Dan anehnya, begitu seorang pria tua turun dari mobil paling depan, semua orang yang tadi ikut menghina Arga langsung berdiri panik. Kalau kalian pernah diremehkan cuma karena terlihat miskin, mungkin kalian ngerti kenapa banyak orang akhirnya subscribe sebelum semuanya benar-benar berubah malam itu. Suara musik ballroom kembali pelan setelah iring-iringan mobil hitam berhenti di depan hotel. Beberapa tamu VIP buru-buru merapikan jas dan gaun mereka sambil melirik ke arah pintu masuk. Di sisi lain ballroom, Arga masih berdiri dekat pintu servis dengan wajah basah. Bukan cuma karena hujan. Beberapa tetes air mineral dari kardus bocor tadi masih menempel di celananya. Seorang pelayan hotel berbisik kecil ke temannya. Itu yang tadi diusir kan? Iya, kasihan banget. Nadine pura-pura tidak dengar. Dia langsung mengambil mikrofon lagi sambil tersenyum tegang ke para tamu. Mohon maaf atas gangguan kecil tadi. Beberapa orang tertawa tipis, mencoba membuat suasana normal lagi. Musik pelan mulai diputar. Gelas-gelas wine kembali terangkat. Di belakang ruangan, dua staf gudang masih berdiri canggung melihat Arga. Mas, gak apa-apa, bisik salah satunya. Arga hanya mengangguk kecil, sambil membungkuk membereskan botol air yang tadi jatuh berserakan. Padahal semua orang di ballroom itu sedang menikmati makan malam mahal. Sementara pria yang tadi dipermalukan justru masih membersihkan lantai. Nadine melihat itu sekilas lalu memalingkan wajah. Cepat bereskan, katanya dingin. Salah satu tamu wanita ikut menimpali sambil tertawa kecil. Orang kayak gitu memang cocoknya di belakang. Kalimat itu membuat beberapa tamu lain ikut tersenyum. Arga diam. Tangannya tetap memasukkan botol satu persatu ke kardus basah. Tak jauh dari sana, manajer hotel tiba-tiba berlari kecil mendekati Nadine. Bu, rombongan Pak Surya sudah turun. Wajah Nadine langsung berubah serius. Pastikan semuanya rapi. Dia buru-buru mengecek dekorasi ballroom, meja investor, dan layar presentasi besar di tengah ruangan. Malam itu terlalu penting baginya. Kalau kerjasama berhasil, nama keluarga Wijaya akan makin besar. Karena itulah Nadine tidak mau ada orang gudang merusak citranya di depan tamu elit. Saat pintu utama hotel mulai terbuka, semua tamu otomatis berdiri. 3 pria berjas hitam masuk lebih dulu. Suasana ballroom langsung berubah sunyi. Arga yang masih jongkok memungut botol perlahan ikut menoleh. Beberapa detik kemudian, seorang pria tua bertongkat turun dari mobil paling depan. Dan anehnya, begitu melihat pria tua itu masuk ke ballroom, wajah Arga langsung berubah tipis. Tongkat kayu pria tua itu mengetuk lantai ballroom pelan. Suaranya langsung membuat beberapa tamu mundur memberi jalan. Nadine buru-buru tersenyum lebar. Pak Surya, akhirnya datang juga. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Matanya justru menyapu seluruh ballroom sampai berhenti ke arah pintu servis. Arga masih berdiri di sana sambil memegang kardus basah. Mana Arga? Suasana langsung berubah canggung. Senyum Nadine sedikit goyah. Maaf Pak, Arga mana? Kali ini suara Pak Surya terdengar lebih tegas. Beberapa investor mulai saling melirik. Salah satu staf hotel bahkan berhenti menuang minuman karena bingung. Nadine tertawa kecil mencoba menutupi keadaan. Oh, pekerja gudang itu? Pak Surya langsung menoleh tajam. Saya tanya Arga. Nadine mulai salah tingkah. Dia baru saja bikin keributan kecil, Pak. Saya suruh keluar dulu. Wajah Pak Surya langsung dingin. Panggil dia sekarang. Tak ada yang bergerak beberapa detik. Nadine akhirnya memberi kode ke satpam hotel. Cari dia. 2 satpam langsung keluar menuju area loading belakang. Musik ballroom perlahan dimatikan. Para tamu mulai berbisik satu sama lain. Kenapa Pak Surya cari orang gudang? Gak mungkin cuma pekerja biasa. Di luar hotel,
Arga duduk di dekat tumpukan kontainer sambil melihat hujan turun deras. Kardus bocor tadi masih ada di sampingnya. Salah satu satpam mendekat pelan. "Mas Arga," dipanggil lagi. Arga mengangkat wajah. "Siapa?" "Pak Surya." Arga diam sebentar lalu berdiri pelan. Bajunya masih basah. Bekas air dan noda kardus masih jelas terlihat. Saat dia kembali masuk ke ballroom, semua mata langsung menoleh lagi. Beberapa tamu yang tadi tertawa kini mulai diam. Nadine buru-buru mendekat sebelum Arga sampai ke tengah ruangan. "Nanti jangan banyak ngomong." Arga hanya menatap Nadine sebentar. "Kenapa? Takut malu lagi?" Kalimat itu langsung membuat Nadine terpaku. Belum sempat dia membalas, Pak Surya sudah berjalan mendekati Arga. Seluruh ballroom mendadak sunyi. Pria tua itu berhenti tepat di depan Arga. Semua orang menunggu dengan tegang. Lalu, sesuatu yang tidak diduga siapapun terjadi. Pak Surya sedikit membungkukkan badan. "Maaf, saya terlambat datang." Gelas wine di tangan salah satu tamu sampai jatuh ke lantai. Nadine langsung pucat. "Pak?" Arga menghela napas kecil. "Saya sudah bilang gak usah datang ke sini." Pak Surya tersenyum tipis. "Kalau saya nggak datang, mereka terus mengira kamu cuma orang gudang." Ballroom langsung ramai oleh bisik-bisik panik. Beberapa investor berdiri dari kursinya. Nadine mulai kehilangan napas tenang. "Sebentar, saya nggak ngerti." Pak Surya menoleh ke semua tamu. 3 tahun terakhir, orang yang menopang jalur distribusi perusahaan ini adalah dia. Semua mata kembali ke Arga. Pria yang tadi dipermalukan di depan ballroom sekarang berdiri tepat di samping orang paling dihormati malam itu. Dan wajah Nadine mulai berubah perlahan saat Pak Surya meminta asistennya membawa map hitam ke tengah. Asisten Pak Surya membuka map hitam itu tepat di atas meja investor. Bunyi kertas di balik terdengar jelas karena seluruh ballroom benar-benar sunyi. Nadine mencoba tersenyum lagi, meski bibirnya mulai gemetar. "Pak, mungkin ini cuma salah paham." Pak Surya tidak menoleh sedikit pun. "Lihat sendiri." Salah satu investor asing menerima dokumen itu lebih dulu, matanya bergerak cepat membaca beberapa halaman, lalu wajahnya langsung berubah serius. "He owns this?" Kalimat itu membuat beberapa tamu maju mendekat penasaran. Arga tetap berdiri tenang, bajunya masih lusuh. Tangan kirinya bahkan masih memegang kardus bocor tadi. Kontras itu justru membuat suasana makin aneh. Nadine mulai panik melihat para investor sekarang lebih fokus ke Arga daripada presentasi bisnisnya. "Pak Surya, saya benar-benar nggak tahu siapa dia." Jawab Pak Surya dingin. Beberapa staf lama langsung menunduk. Mereka tahu Arga memang sering diperlakukan seperti orang tak penting, meski hampir semua masalah gudang selalu selesai di tangannya. Salah satu investor membuka halaman terakhir dokumen itu, lalu langsung berdiri. "Arwana Timur Logistics?" Bisik-bisik mulai memenuhi ballroom. Nama perusahaan itu terlalu besar untuk tidak dikenal. Mereka mengendalikan jalur distribusi banyak perusahaan besar di Jawa Timur. Investor tadi menatap Arga tidak percaya. "You are the second largest shareholder?" Arga menarik napas kecil. "Saya nggak suka dipanggil begitu." Jawaban santainya justru membuat beberapa tamu makin gugup. Nadine mundur pelan 1 langkah. Pikirannya mulai kacau. 3 tahun. 3 tahun dia membiarkan pria itu tidur di gudang belakang perusahaan keluarganya. Bahkan tadi dia baru saja mengusirnya di depan semua orang. "Kenapa kamu sembunyiin ini?" Suara Nadine mulai pecah. Arga menatap lurus ke arahnya. "Saya kerja di sini buat lihat siapa yang benar-benar menghargai orang." Kalimat itu langsung menusuk suasana. Salah satu tamu wanita yang tadi ikut menghina perlahan menyimpan ponselnya. Wajahnya pucat. Pak Surya kemudian mengambil kartu akses gudang dari tangan Arga. "Kartu ini lebih penting dari yang kalian kira." Nadine mengerenyit bingung. Pak Surya mengangkat kartu itu ke depan para investor. Semua distribusi utama perusahaan Wijaya lewat gudang yang dia pegang. Suasana langsung gaduh. Berarti, kalau dia berhenti, tak ada yang menyelesaikan kalimat itu. Karena semua orang langsung paham akibatnya. Nadine buru-buru mendekat. "Arga,
Dengar dulu, kita bisa bicara baik-baik. Arga menyantai tipis. Barusan kamu nggak kasih saya kesempatan bicara. Wajah Nadine langsung jatuh. Di belakang ruangan beberapa staf gudang mulai saling pandang dengan mata tidak percaya. Orang yang tiap hari makan mie instan bareng mereka ternyata memegang nasib seluruh perusahaan malam itu. Belum sempat suasana reda, pintu ballroom kembali terbuka. Seorang manajer hotel masuk tergesa sambil membawa tablet. Bu Nadine, media bisnis sudah mulai datang. Tablet di tangan manajer hotel hampir jatuh karena gugup. Dia mendekat ke Nadine sambil berbisik cepat. Mereka sudah di lobi, Bu. Ada media ekonomi sama portal bisnis. Nadine langsung menoleh ke pintu ballroom. Jangan biarkan masuk dulu. Sudah telat, Bu. Kilatan kamera mulai muncul dari luar kaca ballroom. Suara langkah wartawan makin ramai mendekat. Investor yang tadi duduk santai sekarang justru berdiri mengelilingi Arga dan Pak Surya. Salah satu wartawan asing berhasil masuk lebih dulu. Begitu melihat Arga, matanya langsung membesar. Itu Arga Wiratama. Bisik-bisik langsung pecah lagi. Nadine terlihat makin bingung. Dia baru sadar selama ini bahkan tidak pernah tahu nama lengkap pria yang kerja di gudangnya sendiri. Wartawan buru-buru mengangkat kamera. Pak Arga, benar Anda pemilik Arwana Timur Logistik? Beberapa tamu langsung membuka ponsel. Ada yang mencari nama perusahaan itu, ada yang mulai membaca berita lama tentang jaringan distribusi terbesar di Jawa Timur. Wajah mereka berubah cepat. Serius ini? Perusahaannya lebih besar dari Wijaya Group. Salah satu investor asing mendekati Nadine sambil menunjukkan layar ponselnya. His company is bigger than yours. Kalimat itu langsung membuat Nadine diam. Pak Surya menarik kursi lalu duduk santai. Sekarang kalian paham kenapa saya datang malam ini. Arga tetap berdiri tenang. Kamera mulai mengarah ke wajahnya, tapi dia tidak terlihat menikmati semua perhatian itu. Kenapa kamu kerja di gudang kalau punya semua ini? Tanya Nadine pelan. Arga menatapnya beberapa detik. Saya lebih nyaman lihat orang dari bawah. Suasana langsung terasa berat. Seorang staf lama memberanikan diri bicara. Mas Arga memang sering bantu semua orang. Diam kamu, bentak Nadine spontan. Ruangan langsung membeku lagi. Nadine baru sadar dirinya membentak staf di depan wartawan. Beberapa kamera langsung beralih merekam wajahnya. Pak Surya memberi kode kecil ke asistennya. Sebuah map lain dibuka di atas meja investor. Kalian belum lihat bagian paling penting. Arga menghela nafas pelan, seperti sudah tahu isi map itu. Foto gudang kosong mulai diperlihatkan. Data pengiriman hilang, laporan stok yang dipalsukan. Salah satu wartawan langsung maju. Ini pencurian internal. Pak Surya mengangguk kecil. Sudah hampir 2 tahun. Ballroom langsung gaduh. Beberapa direksi keluarga Wijaya mulai gelisah. Ada yang mundur pelan dari meja utama. Nadine menatap dokumen itu dengan wajah syok. Saya nggak pernah lihat laporan ini. Karena ada yang sengaja nutupin, jawab Arga tenang. Semua kepala langsung menoleh ke jajaran direksi. Salah satu pria paruh baya berdiri terlalu cepat sampai kursinya jatuh. Saya keluar sebentar. 2 pengawal Pak Surya langsung menghadang. Wartawan buru-buru merekam semuanya. Ballroom yang tadi penuh musik sekarang berubah tegang. Semua mata yang tadi memandang Arga rendah, kini justru menunggu setiap kata darinya. Suara kamera makin ramai mengarah ke Arga. Beberapa wartawan bahkan mulai saling dorong supaya bisa mengambil gambar lebih dekat. Pak Arga, benar Anda sengaja menyamar di perusahaan ini? Sudah berapa lama Anda pegang data itu? Pertanyaan datang bertubi-tubi. Arga belum sempat menjawab ketika layar besar ballroom tiba-tiba menyala. Semua kepala langsung menoleh. Pak Surya memberi kode kecil ke teknisi hotel. Buka file terakhir. Klik, 1 folder muncul di layar. Isi ballroom langsung sunyi lagi. Foto-foto gudang mulai berganti cepat di layar besar. Rak kosong, barang hilang, nomor pengiriman palsu, rekaman CCTV orang keluar masuk malam hari. Beberapa tamu refleks mendekat. Itu gudang pusat mereka. Parah. Nadine memegang kursi di sampingnya erat-erat. Saya nggak pernah lihat semua ini. Arga akhirnya bicara pelan.
Karena laporan yang masuk ke meja kamu sudah dibersihkan dulu. Salah satu direktur tua yang tadi mencoba keluar mulai berkeringat deras. Pak Surya langsung menunjuk layar. Kerugian sementara 12 miliar. Suara gaduh langsung pecah. Investor-investor mulai berdiri dari meja mereka. Beberapa langsung menelepon seseorang sambil berjalan cepat ke pinggir ballroom. Wartawan makin agresif merekam wajah Nadine dan jajaran direksi. Nadine buru-buru mendekati Arga. "Kenapa kamu gak ngomong dari awal?" Arga menatapnya datar. "Waktu saya ngomong soal stok hilang, kamu malah suruh saya bersihin toilet gudang." Kalimat itu langsung membuat beberapa staf saling pandang malu. Karena mereka ingat kejadian itu. Bahkan ada yang sempat tertawa waktu Arga dimarahi di depan pekerja lain. Nadine mulai kehilangan kata-kata. Pak Surya berdiri pelan, lalu mengambil mikrofon dari meja utama. Mulai malam ini, semua pencairan kerjasama ditahan sementara. Ballroom langsung heboh. Salah satu investor asing langsung protes. "What about the contract tonight?" Pak Surya menoleh ke arah Arga. Keputusan akhir ada di dia. Semua mata kembali tertuju ke pria berjaket lusuh itu. Kontrasnya makin terasa. Orang yang tadi dipaksa keluar sekarang justru menentukan nasib acara paling penting malam itu. Nadine menelan ludah pelan. Wajahnya mulai benar-benar pucat saat beberapa tamu yang tadi tertawa kini menjauh darinya. Bahkan wanita yang sempat menghina Arga pelan-pelan meninggalkan meja Nadine tanpa bicara. Suasana berubah dingin. Arga berjalan pelan mendekati layar besar. Foto-foto bukti masih terus muncul di belakang tubuhnya. 3 tahun saya tinggal di gudang itu. Suasana langsung sunyi lagi. Saya lihat sendiri siapa yang kerja sampai pagi. Arga menoleh ke arah para staf gudang di belakang ballroom. Dan saya lihat siapa yang cuma datang waktu ada kamera. Kalimat itu membuat wajah beberapa direksi langsung berubah. Belum sempat ada yang membalas, satu grafik baru muncul di layar. Garis merah besar turun tajam. Semua investor langsung tegang melihat angka di bawahnya. Perusahaan keluarga Wijaya diperkirakan bangkrut dalam 6 bulan kalau jalur distribusi Arwana Timur berhenti malam itu juga. Suara kursi bergeser langsung memenuhi ballroom. Investor mulai bicara cepat dengan asistennya masing-masing. "Kalau distribusi berhenti, proyek kita ikut hancur. Kita nggak bisa lanjut begini." Wajah Nadine makin kosong mendengar itu. Tangannya gemetar saat mencoba mengambil gelas air di meja utama. Arga tetap berdiri dekat layar besar. Grafik merah di belakangnya masih menyala jelas, seperti pengingat siapa yang memegang keadaan malam itu. Salah satu investor asing berjalan mendekat sambil mengelurkan tangan. "We prefer dealing directly with you." Tatapan para tamu langsung berubah ke Nadine. Beberapa menit lalu dia masih jadi pusat perhatian ballroom. Sekarang tak ada yang benar-benar mendengarnya lagi. Pak Surya duduk santai memperhatikan semuanya. Keputusan akhir tetap di Arga. Nadine buru-buru mendekat. "Arga, jangan ambil keputusan sekarang." "Kenapa?" "Kita masih bisa perbaiki semuanya." Suaranya mulai pecah, riasannya perlahan luntur oleh keringat dan air mata. Salah satu wartawan merekam lebih dekat. Bu Nadine mulai kehilangan investor. Kalimat itu terdengar jelas dan membuat Nadine makin menunduk malu. Arga berjalan pelan melewati meja-meja VIP. Orang-orang yang tadi menertawakannya kini justru buru-buru memberi jalan. Wanita yang sempat menghina bajunya bahkan menunduk menghindari tatapan Arga. Pria itu berhenti di tengah ballroom lalu mengambil mikrofon. 3 tahun, saya tinggal di gudang belakang. Ruangan langsung sunyi. Saya lihat pekerja makan telat karena gaji dipotong. Beberapa staf gudang mulai berkaca-kaca. Saya juga lihat orang yang kerja paling keras malah paling gampang direndahkan. Wajah Nadine makin jatuh. Arga menoleh sekilas ke arahnya. Malam ini, cuma giliran saya yang dipermalukan lebih terang. Tak ada yang berani membantah. Semua orang di ruangan itu melihat sendiri apa yang terjadi tadi. Nadine akhirnya mendekat sambil menahan tangis. "Saya salah." Arga diam. "Maaf." Permintaan maaf itu terdengar kecil di tengah semua tatapan yang mulai berubah padanya. Arga melihat sekeliling ballroom. Tadi meja-meja itu penuh tawa saat dirinya diusir. Sekarang semua orang memilih diam. Minta maaf gampang waktu posisi mulai jatuh. Nadine langsung tertunduk. Pak Surya berdiri pelan. "Arga." Pria itu menoleh. "Mereka semua menunggu keputusan kamu." Investor langsung tegang. Direksi keluarga Wijaya mulai pucat.
Arga menarik nafas panjang lalu melihat ke arah pintu servis tempat dirinya tadi dipermalukan. Mulai malam ini, seluruh ballroom menahan nafas. Seluruh kerjasama distribusi dihentikan sementara. Kalimat Arga langsung menghantam seluruh ballroom. Beberapa investor spontan berdiri. Apa? Kalau distribusi berhenti sekarang, habis semuanya. Ponsel mulai berbunyi di mana-mana. Beberapa tamu VIP buru-buru keluar sambil menelepon partner bisnis mereka. Nadine terlihat limbung. Tangannya memegang ujung meja sampai gelas wine di depannya ikut bergetar. Arga, jangan lakukan ini. Arga meletakkan mikrofon pelan. Waktu saya dipermalukan tadi, kamu nggak kasih saya pilihan. Wajah Nadine langsung jatuh lagi. Headline berita mulai muncul di layar ponsel para tamu. Pemilik distribusi besar diusir dari acara VIP. Beberapa orang yang tadi ikut tertawa langsung pucat melihat berita itu menyebar cepat. Di belakang ballroom para pekerja gudang berdiri diam dengan mata berkaca-kaca. Salah satu pekerja tua mendekat pelan. Mas, makasih. Arga menepuk bahunya singkat. Bukan buat saya aja. Pak Surya memandangi Arga sambil tersenyum tipis. Pak Sudah bilang, kamu terlalu sabar. Arga tidak menjawab. Matanya kembali melihat ke pintu servis tempat dirinya tadi diusir. Nadine mengikuti arah tatapan itu lalu perlahan menunduk malu. Ballroom yang tadi terlihat mewah sekarang terasa dingin. Musik mati total. Meja investor mulai kosong satu persatu. Salah satu direktur keluarga Wijaya mendekati Nadine dengan wajah panik. Kita harus tahan mereka pergi. Caranya gimana? Suara Nadine mulai serak. Pria itu tak bisa menjawab. Karena semua orang tahu, satu-satunya yang bisa menghentikan semuanya malam itu cuma Arga. Suara langkah tergesa terdengar dari lobi. Seorang wanita tua masuk sambil membawa payung basah. Begitu melihat Arga, matanya langsung berkaca-kaca. Arga? Ibu? Wanita tua itu memegang wajah Arga pelan. Kamu nggak apa-apa? Arga mengangguk kecil. Namun mata ibunya langsung melihat noda dan bekas air di baju Arga. Ini mereka ngapain kamu? Tak ada yang berani menjawab. Suasana mendadak terasa jauh lebih malu. Untuk pertama kalinya, penghinaan tadi terlihat jelas di depan semua orang. Seorang ibu melihat anaknya dipermalukan di depan ratusan tamu kaya. Nadine perlahan mulai menangis lagi. Ibunya Arga menatap ballroom satu persatu. Anak saya kerja siang malam buat bantu tempat ini. Suaranya bergetar. Kenapa diperlakukan begini? Beberapa tamu langsung menundukkan kepala. Tak ada lagi yang berani tertawa. Sementara Arga tetap berdiri tenang di tengah ballroom tanpa meninggikan suara sedikit pun, posisi semua orang di ruangan itu perlahan sudah berubah. Suara notifikasi ponsel mulai terdengar dari berbagai arah ballroom. Satu persatu tamu melihat layar mereka dengan wajah berubah tegang. Video tadi sudah viral. Cepat banget. Salah satu wartawan memutar kerekaman saat Nadine menarik kartu akses Arga dan membuangnya ke lantai. Suara tatawaan para tamu ikut terdengar jelas di video itu. Wajah beberapa orang langsung pucat. Mereka sadar, semuanya sudah tersebar keluar hotel. Nadine memegang ponselnya dengan tangan gemetar. Judul berita terus bermunculan. Pewaris bisnis besar dihina di depan tamu VIP. Pekerja gudang ternyata penentu nasib perusahaan. Komentar mulai bergerak cepat di layar. Kasian banget. Orang kaya seenaknya. Salut sama masnya. Tetap tenang. Nadine buru-buru mematikan layar ponselnya. Terlambat. Semua orang sudah melihat dirinya jatuh malam itu. Pintu ballroom kembali terbuka keras. Seorang pria paruh baya masuk tergesa dengan wajah penuh marah. Ayah Nadine. Ada apa ini? Suasana langsung makin tegang. Begitu melihat Pak Surya berdiri dekat Arga, wajah pria itu langsung berubah. Dia mendekati Nadine cepat. Kamu apain dia? Nadine mulai menangis. Aku nggak tahu siapa dia. Pria itu langsung membanting map di meja utama. Kamu hancurin perusahaan kita sendiri. Bentakan itu terdengar jelas sampai ke seluruh ballroom. Beberapa tamu saling pandang. Beberapa wartawan langsung mendekat merekam lebih dekat lagi. Nadine menutup wajahnya malu. Baru beberapa jam lalu dia masih berdiri paling tinggi di ruangan itu. Sekarang ayahnya sendiri memarahinya di depan semua orang. Pak Surya hanya dia memperhatikan. Arga juga tidak bicara sedikit pun. Justru itu yang membuat suasana makin berat. Ayah Nadine akhirnya mendekati Arga pelan. Saya minta maaf atas semua perlakuan tadi. Arga menatap pria itu tanpa ekspresi. Kami akan perbaiki semuanya. Bisa? Tanya Arga singkat. Pria itu langsung terdiam. Karena dia tahu, masalah malam itu bukan cuma soal bisnis.
Para pekerja gudang yang berdiri di belakang ballroom ikut memperhatikan dengan mata tegang. Arga lalu menoleh ke arah mereka. Saya bisa lanjut bantu perusahaan ini. Wajah ayah Nadine langsung sedikit lega. Tapi ada syarat. Apapun. Suasana kembali sunyi. Semua pekerja gudang diangkat jadi karyawan tetap. Beberapa pekerja langsung saling pandang tidak percaya. Gaji dipotong seenaknya harus berhenti. Ayah Nadine cepat mengangguk. Setuju. Dan gak boleh ada lagi orang dipermalukan cuma karena bajunya murah. Kalimat terakhir itu membuat seluruh ballroom terasa makin kecil. Tak ada satupun orang berani mengangkat kepala, karena semua tahu siapa yang paling pantas mendengar kalimat itu. Nadine perlahan menurunkan tangannya dari wajah. Matanya merah penuh air mata saat melihat Arga berdiri di tengah ballroom dengan semua orang kini mendengarkan setiap katanya. Orang yang tadi diusir justru sekarang menentukan aturan di depan seluruh tamu VIP malam itu. Ballroom masih sunyi setelah syarat dari Arga disetujui satu persatu. Tak ada lagi suara tawa. Yang terdengar hanya bunyi kamera dan hujan di luar hotel. Arga perlahan berjalan menjauh dari meja utama. Semua orang otomatis membuka jalan. Beberapa tamu yang tadi duduk paling depan, sekarang bahkan tidak berani menatap matanya. Nadine melihat Arga menuju pintu ballroom, lalu buru-buru mengejarnya. Arga, tunggu. Langkah Arga berhenti dekat pintu kaca hotel. Pantulan lampu kota terlihat samar di genangan hujan luar gedung. Nadine berdiri beberapa langkah di belakangnya sambil menahan napas. Riasannya sudah berantakan. Gaun mahal yang tadi membuatnya terlihat paling berkuasa, sekarang justru terasa seperti beban. Saya malu. Suara Nadine kecil sekali. Arga tidak langsung menoleh. Saya pikir orang sukses harus kelihatan mahal. Nadine tertawa pahit pada dirinya sendiri. Makanya, saya selalu lihat orang dari baju, mobil, sama posisi. Arga akhirnya menatapnya pelan. Dan sekarang, air mata Nadine jatuh lagi. Saya baru sadar, orang paling besar justru yang gak pernah sibuk nunjukin dirinya. Kalimat itu membuat suasana makin berat. Beberapa wartawan yang masih merekam sampai menurunkan kamera perlahan. Karena untuk pertama kalinya malam itu, Nadine bicara tanpa nada tinggi dan tanpa gengsi. Arga menghela napas panjang. Saya nggak pernah mau mempermalukan kamu. Nadine langsung menatap cepat. Tapi kamu mempermalukan banyak orang yang nggak bisa balas. Kepala Nadine langsung tertunduk lagi. Di belakang mereka, para pekerja gudang masih berdiri diam memperhatikan semuanya. Beberapa wajah yang biasanya selalu takut bicara, sekarang terlihat jauh lebih tenang. Arga mengeluarkan kartu akses gudang dari sakunya. Kartu yang tadi dilempar ke lantai di depan semua tamu VIP. Dia melihat kartu itu sebentar, lalu menyerahkannya ke Nadine. Simpan. Nadine bingung. Kamu nggak balik ke gudang? Arga tersenyum tipis. Saya capek pura-pura jadi kecil. Kalimat itu langsung membuat beberapa orang di sekitar pintu ikut terdiam. Tak jauh dari sana, ayah Nadine memandangi Arga dengan wajah campur aduk antara malu dan kagum. Pak Surya sendiri hanya tersenyum kecil sambil berdiri dari kursinya. Seolah dia sudah menunggu malam itu sejak lama. Suara mobil hitam kembali terdengar dari luar hotel. Pengawal mulai membuka payung. Arga menoleh sebentar ke arah ibunya. Ayo pulang, Bu. Wanita tua itu mengangguk pelan sambil menggenggam lengan anaknya. Saat Arga melangkah keluar ballroom, semua orang otomatis minggir memberi jalan. Tak ada lagi bisik merendahkan. Tak ada lagi tatapan jijik. Yang tersisa cuma rasa malu bercampur hormat. Nadine berdiri diam dekat pintu kaca sambil memegang kartu akses gudang itu erat-erat. Kartu murah yang tadi dia buang dengan mudah. Sekarang justru terasa lebih berat daripada seluruh ballroom mewah di belakangnya. Pintu mobil hitam menutup pelan setelah Arga dan ibunya masuk. Hujan masih turun membasahi halaman hotel ketika iring-iringan mobil itu perlahan meninggalkan Grand Afrista. Dari balik pintu kaca ballroom, Nadine masih berdiri diam sambil menggenggam kartu akses gudang itu. Tangannya gemetar kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa kalah bukan oleh uang, tapi oleh cara seseorang memperlakukan orang lain. Malam itu langsung jadi pembicaraan di mana-mana.
Video saat Arga dipermalukan tersebar ke berbagai media bisnis. Rekaman ketika kartu akses itu dibuang ke lantai diputar berulang kali di internet. Nama keluarga Wijaya jatuh dalam semalam. Beberapa direksi yang terlibat penggelapan mulai diperiksa. Investor menahan kerjasama sampai audit selesai. Namun, perubahan paling terasa justru terjadi di gudang belakang perusahaan. Beberapa minggu kemudian, para pekerja akhirnya menerima kontrak tetap yang dijanjikan. Gaji yang dulu sering dipotong mulai dibayar penuh. Ruang makan mereka diperbaiki. Salah satu pekerja tua sampai menangis saat menerima kartu karyawan barunya. Mas Arga nggak lupa sama kita. Kalimat itu cepat menyebar di antara pekerja lain. Nadine mulai sering turun langsung ke gudang tanpa pengawal dan tanpa gaun mahal. Dia mendengar keluhan pekerja satu persatu, meski banyak yang masih canggung melihatnya. Karena semua orang belum lupa bagaimana malam itu seseorang pernah dipermalukan di depan ratusan tamu. Suatu sore, Nadine berdiri lama di depan pintu gudang sambil melihat tulisan baru yang dipasang perusahaan. Hormat tidak ditentukan pakaian. Dia menatap tulisan itu cukup lama, sebelum tersenyum pahit kecil. Sementara itu, Arga tetap hidup sederhana seperti biasa. Masih minum kopi saset, masih bicara seperlunya. Bedanya sekarang, tak ada lagi orang yang berani memandang rendah pria yang dulu tidur di gudang itu. Karena semua akhirnya sadar satu hal. Orang paling tenang di ruangan, kadang justru orang paling sulit dijatuhkan.